Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Mengasihi dan Mengampuni. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, sucikanlah dan kuduskanlah hati kami agar layak menerima sabdamu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, di dunia ini tidak ada orang yang suka dihina. Hinaan seringkali lebih menyakitkan daripada sebuah pukulan atau tamparan. Kita mungkin akan protes dan melakukan pembelaan bahkan pembalasan. Bahkan di daerah tertentu ada budaya untuk membela yang namanya kehormatan. Akan dibela dengan taruhan nyawa. Namun Tuhan kita Yesus Kristus telah memberi teladan yang luar biasa kepada kita ketika mengalami hinaan, makian, cercaan, dan perlakuan buruk lainnya. Dia mengampuni bahkan mendoakannya. Dikatakan dalam Lukas 23 ayat 34a, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mungkin saat ini kita berkata, "Halah, itu kan teori toh Pak. Apa bisa kita sudah dimusuhi, disakiti, dihina, dicaci kok disuruh mengampuni dan mengasihi?" Harus bisa mengampuni saudaraku, harus bisa. Sebab mengampuni, mengasihi itu adalah kita yang membuat keputusan, bukan karena keadaan kita. Jadi kita harus bisa melepaskan pengampunan. Kita memang tidak bisa mengendalikan orang untuk tidak menghina kita. Namun kita bisa mengendalikan respon kita di saat mengalami penghinaan, yaitu memilih untuk mengasihinya daripada membalasnya. Sebab pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 19, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. Memang lebih mudah mengatakan mengasihi, mengampuni, tetapi kenyataannya akan sangat sulit untuk dilakukan. Namun ketika kita memandang kepada Tuhan Yesus yang dengan kasih-Nya mau turun dari sorga menjelma menjadi manusia untuk menerima siksaan, hinaan, cacian, dan perlakuan-perlakuan buruk lainnya, bahkan yang tidak pantas lainnya demi kita. Tegakah kita menyakiti hati Tuhan Yesus dengan tidak bisa mengasihi dan tidak bisa mengampuni saudara kita? Saudaraku, kalau kita ini sadar bahwa kita ini juga butuh yang namanya dikasihi oleh orang lain, marilah kita mengasihi orang lain juga. Kalau kita ini juga membutuhkan pengampunan dari orang lain, marilah kita juga melepaskan pengampunan pada orang lain juga. Marilah kita menebar kasih seperti yang sudah diajarkan Tuhan Yesus. Maka berkat Tuhan Yesus akan kita alami secara luar biasa. Lukas 6 ayat 27 mengatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.